Perempuan sepanjang sejarah selalu memandang penampilan sebagai salah satu ekspresi unik yang membedakan mereka dari orang lain. Dalam upaya untuk menciptakan identitas visual yang berbeda, perempuan telah mengadopsi berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan lipstik atau gincu. Lipstik bukanlah fenomena baru dalam peradaban manusia. Sebaliknya, ia telah menyaksikan perjalanan panjang seiring berjalannya waktu, menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual kecantikan yang melibatkan transformasi wajah. Ketika melacak asal-usul lipstik, kita menemukan fakta menarik bahwa pada awalnya, lipstik bukanlah sesuatu yang eksklusif untuk jenis kelamin tertentu. Sebaliknya, lipstik menjadi penanda status sosial, menandai perbedaan antara kelas dan pangkat dalam masyarakat. Meskipun seiring waktu, lipstik berubah menjadi lebih terkait dengan kecantikan perempuan. Namun, asal-usulnya sebagai indikator status sosial memberikan dimensi khusus pada perjalanan lipstik dalam sejarah. Seiring peradaban berkembang, lipstik menjadi simbol kecantikan dan kemandirian perempuan. Transformasi lipstik dari alat penanda status sosial menjadi bagian integral dari ritual kecantikan perempuan, mencerminkan evolusi pandangan masyarakat terhadap feminitas dan penampilan. Lipstik menjadi sarana ekspresi diri, memberikan perempuan kebebasan untuk merayakan keindahan alaminya dan mengekspresikan kreativitas melalui warna dan tekstur yang dipilih. Saat ini, lipstik telah menjadi produk kecantikan yang mendunia, terus mewarnai perjalanan waktu dengan inovasi dan tren terkini. Dari nuansa klasik hingga warna-warna eksperimental, lipstik terus berfungsi sebagai alat yang memungkinkan perempuan menggambarkan identitas dan gaya pribadi mereka. Melalui lipstik, perempuan tidak hanya menghiasi bibir mereka, tetapi juga melanjutkan tradisi kuno kecantikan sambil mengeksplorasi makna kecantikan dalam budaya modern yang terus berubah. Sejarawan mencatat istilah lipstik sebenarnya baru digunakan pertama kali pada tahun 1880. Pertama yang memakai lipstik atau pewarna bibir adalah dari bangsa Sumeria. Ratu Sub'ad. Ratu Sumeria yang hidup sekitar tahun 2600 sampai 2500 sebelum Masehi, dikenal sebagai pionir dalam mewarnai bibir dengan menumbuk timah putih dan batuan merah. Inilah evolusi dari lipstik. Yang pertama, lipstik timah putih dan batuan merah. Pada 2600 sampai 2500 sebelum Masehi. Sejarah lipstik dan kecantikan memiliki titik temu menarik pada zaman kuno, khususnya di Mesopotamia Selatan. Ratu Sub'ad yang juga dikenal sebagai Pu'abi menjadi pionir dalam mewarnai bibirnya dengan campuran halus timah putih dan batuan merah. Hidup sekitar tahun 2600 sampai 2500 sebelum Masehi, Ratu Sumeria ini tidak hanya memimpin dengan kebijaksanaan politiknya, tetapi juga menandai perjalanan awal kecantikan elektrik yang memanfaatkan bahan-bahan alami. Mesopotamia bukan hanya rumah bagi Ratu Sub'ad, tetapi juga tempat di mana perempuan menganggap bibir mereka sebagai kanvas seni. Selain timah putih dan batuan merah, perempuan Mesopotamia menemukan cara kreatif untuk mempercantik bibir mereka dengan tumbukan batu permata. Kesenian bibir ini bukan sekedar tindakan kosmetik, tetapi juga mencerminkan keanggunan dan kekayaan budaya peradaban Mesopotamia yang makmur. Kisah Ratu Sub'ad dan kecantikan bibir dalam peradaban Mesopotamia menjadi memori yang membawa kita melintasi waktu. Awal mula penggunaan bahan-bahan alami untuk mempercantik diri, menciptakan landasan untuk perkembangan lebih lanjut dalam industri kecantikan. Dari demo zaman kuno hingga inovasi modern, perjalanan sejarah lipstik dan kecantikan terus menarik, membawa cerita tentang keelokan yang dihargai sepanjang zaman. Yang kedua,
lipstik ekstrak kumbang, Sohineal, dan Carmine pada 50 sebelum Masehi. Sejarah pewarna merah dalam lipstik membawa kita kembali ke tanah Mesir pada sekitar 50 sebelum Masehi, di mana penggunaan Carmine sebagai pewarna merah pertama kali muncul. Kabarnya, Cleopatra, ratu yang terkenal karena kecantikannya, juga turut menggunakan pewarna bibir jenis ini. Carmine yang dihasilkan dari ekstrak kumbang, cochineal, menjadi simbol kemewahan dan keanggunan pada masa itu. Carmine diperoleh dari kumbang cochineal, serangga yang memakan kaktus merah dan menghasilkan cairan berwarna merah pekat yang dikenal sebagai carmine. Proses pembuatan carmine melibatkan rebusan dan pengeringan kumbang cochineal yang kemudian dihaluskan menjadi serbuk halus. Teknik ini meski mungkin terdengar tidak lazim, masih bertahan hingga hari ini, menandai ketahanan dan kepopuleran carmine sebagai pewarna merah yang digunakan dalam berbagai produk kecantikan. Ketenaran carmine sebagai pewarna merah dalam lipstik tidak hanya menjadi ciri khas Mesir kuno, tetapi juga mewarnai jejak kecantikan sepanjang sejarah. Dengan daya tahan yang luar biasa dan warna merah yang intens, carmine terus menjadi pilihan utama dalam industri kosmetik. Dari bibir Cleopatra hingga koleksi lipstik modern, carmine memberikan sentuhan kemewahan yang tak tergantikan, menjadi saksi bisu perjalanan panjang pewarna merah dalam dunia kecantikan. Yang ketiga, lipstik ocher, biji besi, dan pukus pada 150-31 sebelum Masehi. Pada era 150-31 sebelum Masehi, Poppaea Sabina, permaisuri Kaisar Nero, menunjukkan dedikasinya terhadap penampilan dengan memiliki tim kecantikan yang terdiri dari setidaknya 100 orang. Tujuannya tak lain adalah menjaga penampilan dan warna bibirnya setiap saat. Keanggunan Poppaea menjadi inspirasi bagi perempuan Romawi pada masa itu, memunculkan tren pewarna bibir yang digunakan oleh para bangsawan dan elit. Setelah era Poppaea, perempuan Romawi melanjutkan kebiasaan penggunaan pewarna merah atau keunguan untuk mempercantik bibir mereka. Lipstik pada masa itu terbuat dari campuran bahan alami, termasuk ocher, biji besi, dan pukus, sejenis alga coklat. Kombinasi ini memberikan warna yang kaya dan tahan lama, menciptakan tren kecantikan yang dipelopori oleh kaum elit Romawi. Pewarna bibir Romawi yang terbuat dari bahan alami mencerminkan citra kecantikan yang dihargai oleh masyarakat elit pada masa itu. Lipstik tidak hanya menjadi produk kecantikan, tetapi juga simbol status sosial dan keanggunan. Seiring berjalannya waktu, jejak lipstik dalam sejarah peradaban Romawi terus membuktikan bahwa keinginan untuk menonjolkan kecantikan bibir telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang kecantikan perempuan. Yang keempat, lipstik padat Adan. Pada 936 sampai 1013 Masehi, pada abad ke-10, Abu al-Qasim al-Zahrawi yang lebih dikenal sebagai Abul Qasis, seorang fisikawan terkemuka, memberikan kontribusi berharga dalam dunia kecantikan dengan menciptakan lipstik padat. Temuannya terdokumentasi dalam ensiklopedia pengobatan Al-Tasrif yang terdiri dari 30 volume. Abul Qasis tidak hanya mengeksplorasi penggunaan lipstik untuk tujuan kecantikan, tetapi juga memberikan petunjuk tentang pembuatan stik wangi yang digulung dan ditekan dalam cetakan khusus. Salah satu inovasi Abul Qasis dalam lipstik adalah penggunaan zat berminyak yang disebut Adan. Zat ini tidak hanya digunakan untuk kecantikan tetapi juga untuk pengobatan. Adan yang mungkin merupakan campuran bahan-bahan alami seperti elemen kunci dalam formula lipstik padat yang diciptakan oleh Abul Qasis. Inovasinya ini meresap dalam catatan sejarah.
menciptakan landasan untuk perkembangan selanjutnya dalam dunia lipstik dan produk kecantikan. Penciptaan lipstik padat oleh Abul Qasis membuka lembaran baru dalam sejarah kecantikan. Inovasinya tidak hanya menciptakan produk kecantikan baru, tetapi juga menggambarkan kemajuan dan pemahaman dalam penggunaan bahan-bahan alami untuk tujuan estetika. Warisan inovatif Abul Qasis terus memberikan inspirasi bagi perkembangan industri kecantikan dan menunjukkan bahwa lipstik memberi akar yang dalam peradaban manusia. Yang kelima, lipstik lilin lebah dan tanaman merah pada tahun 1600-an. Pada zaman kegelapan di Eropa, lipstik menjadi objek larangan dari gereja. Penggunaan lipstik, khususnya bibir berwarna, dihubungkan dengan ritual pemujaan setan, menciptakan stigma yang kuat. Gereja pada masa itu memandang bibir berwarna sebagai tanda kejahatan atau kebejatan, dan lipstik menjadi simbol ketidakmurnian. Sebagai akibatnya, pewarna bibir hanya dijumpai di kalangan masyarakat bawah, terutama pelacur, yang terpaksa mengabaikan larangan gereja untuk mengekspresikan diri melalui lipstik. Perubahan signifikan dalam pandangan terhadap lipstik terjadi pada abad ke-17, ketika Ratu Elizabeth I mempopulerkan tren warna bibir merah bersamaan dengan kulit wajah yang dingin dan pucat. Ratu Elizabeth I menggunakan lipstik yang dibuat dari campuran lilin, lebah, dan tanaman merah untuk menciptakan efek dramatis. Meskipun pada awal terbatas pada perempuan kelas atas dan aktor atau aktris teater, tren warna bibir merah segera menyebar dan menjadi simbol keanggunan dan status sosial. Dengan popularitas yang meningkat pada abad ke-17, lipstik menjadi semakin terkait dengan status sosial. Hanya perempuan dari golongan atas yang mampu menggunakan lipstik, menandai perubahan signifikan dalam persepsi terhadap kecantikan. Lipstik tidak hanya menjadi produk kecantikan, tetapi juga menjadi simbol pembebasan dan ekspresi diri. Perempuan mulai merasakan keindahan bibir berwarna sebagai manifestasi kebebasan individual dan perlawanan terhadap norma dan ketat yang diberlakukan oleh gereja dan masyarakat pada masa itu. Lipstik khas tahun 1880-an. Pada 1880-an, sejarah lipstik mencatat peristiwa signifikan dengan mulai dikenakannya lipstik oleh aktris Amerika Serikat terkenal Sarah Bernhardt di depan umum. Sarah Bernhardt menjadi salah satu pionir dalam membawa lipstik ke dalam sorotan, menciptakan tren baru dalam dunia kecantikan. Saat itu, aplikasi lipstik masih menggunakan kuas, memberikan sentuhan artistik pada penampilan bibir. Titik balik dalam sejarah lipstik terjadi pada tahun 1884, ketika perusahaan kosmetik Prancis Guerlain menjadi pelopor dalam memproduksi lipstik secara komersial. Inovasi ini menandai awal dari lipstik sebagai produk kecantikan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Guerlain mengubah lipstik dari sekedar aksesori kelas atas menjadi barang konsumsi massal yang membuka pintu bagi perempuan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengekspresikan diri melalui warna bibir. Dengan munculnya lipstik komersial, industri kecantikan melihat potensi besar yang besar. Perusahaan-perusahaan kosmetik lainnya segera ikut meramaikan pasar lipstik, menyediakan berbagai warna dan formula yang menarik. Perkembangan teknologi produksi dan promosi membantu lipstik menjadi produk yang populer dan diinginkan oleh banyak perempuan di seluruh dunia. Guerlain dalam perusahaan-perusahaan lainnya membuka babak baru dalam sejarah lipstik, menjadikannya sebagai ikon kecantikan yang tak dilekang oleh waktu. Yang ketujuh, lipstik lemak rusa, minyak jarak, dan lilin lebah. Tahun 1890-an. Pada akhir tahun 1890-an, muncul inovasi dalam perdagangan lipstik ketika Cyrus
Roebuck & Co. dari Amerika Serikat memutuskan untuk membuat katalog khusus guna mengiklankan dan menjual produk lipstik mereka. Inisiatif ini menjadi langkah awal menuju pemasaran kosmetik secara massal, menjadikan lipstik lebih mudah diakses oleh konsumen dari berbagai kalangan. Produk ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti lemak rusa, minyak jarak, dan lilin lebah. Sir Roebuck & Co. menghadirkan lipstik dengan formula yang menggunakan bahan-bahan alami untuk memberikan warna dan kelembutan pada bibir. Lipstik tersebut kemudian dibungkus dalam kertas sutra dan ditempatkan dalam tabung kertas berwarna atau dijual dalam pot kecil. Pilihan kemasan yang beragam memberikan konsumen opsi untuk membeli lipstik sesuai preferensi dan gaya pribadi mereka. Perkembangan ini menciptakan dasar bagi tren lipstik yang semakin berkembang dalam industri kecantikan. Langkah Sir Roebuck & Co. dalam menciptakan katalog khusus untuk lipstik tidak hanya mengubah cara produk ini dipasarkan, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam industri kecantikan. Pemasaran melalui katalog memperluas jangkauan lipstik ke seluruh negeri, membawa kecantikan lebih dekat dengan konsumen. Dengan begitu, lipstik bukan lagi menjadi eksklusif bagi kalangan tertentu, melainkan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari perempuan pada akhir abad ke-19. Yang ke-8, lipstik tabung Levi tahun 1915. Pada tahun 1915, industri lipstik menyaksikan terobosan signifikan dengan diciptakannya lipstik pertama yang dijual dalam wadah logam silinder. Penemu inovatif ini adalah Maurice Levy, seorang ahli manufaktur dari perusahaan Scoville di Amerika Serikat. Levy berhasil menciptakan sebuah wadah logam silinder dengan tuas kecil di sampingnya, yang memungkinkan pengguna menurunkan dan mengangkat lipstik dengan lebih praktis. Terobosan ini diberi nama tabung Levy. Tabung Levy menjadi revolusi dalam desain wadah lipstik, terutama kemudian penggunaan dan transportabilitas. Dengan dua tuas kecil yang inovatif, pengguna dapat mengeluarkan lipstik secara presisi tanpa perlu menyentuh langsung produknya. Desain yang sederhana namun efektif ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan desain wadah lipstik modern yang kita kenal saat ini. Dengan diperkenalkannya tabung Levy, perubahan signifikan dalam desain wadah lipstik menjadi bukti bahwa inovasi dapat membawa perubahan besar dalam industri kecantikan. Desain yang lebih fungsional tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis pengguna, tetapi juga menjadi fondasi untuk peningkatan desain produk-produk kecantikan lainnya. Perubahan ini mencerminkan komitmen besar industri untuk terus berkembang dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen dalam menggunakan produk kecantikan mereka sehari-hari. Yang ke-9, lipstik tabung silinder putar tahun 1923. Pada tahun 1923, lipstik mendapatkan pembaruan signifikan dengan paten dari James Roone Mason Jr. di Nashville, Tennessee. Penemu ini berhasil menciptakan bentuk tabung silinder putar yang mendorong batangan pewarna bibir, sebuah desain yang sejak itu menjadi ciri khas lipstik modern. Penemuan ini memberikan kemudahan dalam penggunaan karena pengguna dapat dengan mudah menyalakan lipstik dengan memutar tabungnya, menggantikan metode sebelumnya yang mungkin lebih rumit. Inovasi tabung silinder putar oleh Mason mengubah cara perempuan menggunakan lipstik secara signifikan. Desain ini memberikan kemudahan dan kepraktisan, memungkinkan pengguna untuk mengontrol jumlah lipstik yang diaplikasikan dengan baik. Kemudahan penggunaan ini menciptakan transformasi dalam pengalaman pengguna, menghilangkan kebutuhan akan alat aplikator tambahan, dan membuat lipstik lebih portable dan mudah dibawa kemana-mana. Peningkatan popularitas lipstiknya diusung oleh desain tabung silinder putar, mencerminkan bagaimana inovasi dalam desain produk dapat mengubah industri kecantikan.
Penemuan Mason tidak hanya mempengaruhi cara lipstik diproduksi, tapi juga meningkatkan daya tarik dan aksesibilitasnya bagi konsumen. Desain tabung silinder putar menjadi dasar untuk generasi lipstik selanjutnya, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu produk kecantikan yang paling ikonik dan terus berkembang hingga hari ini. Yang ke-10, lipstik mate yang digunakan hingga saat ini. Lipstik matte yang menawarkan efek bibir tanpa kilap, menciptakan kesan kering yang menarik dan tahan lama. Produk ini sebenarnya memiliki akar dalam sejarah lipstik karena produk awal lipstik pada dasarnya memberikan kesan seperti lipstik matte yang kita kenal pada hari ini. Pada 2014 sampai 2015, lipstik matte kembali menjadi tren utama dalam industri kecantikan. Perusahaan kosmetik mulai merilis berbagai warna dan formula lipstik matte, menggambarkan bagaimana tren kecantikan dapat berputar dan kembali dalam siklus mode. Meski menjadi tren yang diminati, lipstik matte membawa tantangan tersendiri dalam penggunaannya. Bibir yang terlihat kering dan efek tahan lama menjadi daya tarik, tetapi beberapa orang mungkin mengalami kesulitan dalam membersihkan lipstik ini. Kesenangan pengguna lipstik matte terletak pada kemampuannya yang memberikan tampilan yang dramatis dan menonjol, menciptakan pernyataan yang kuat di bidang kecantikan. Dengan berkembangnya tren lipstik matte, variasi lipstik pun semakin beragam. Kini lipstik tidak hanya hadir dalam bentuk batangan konvensional. Pasta lipstik atau sering disebut lip cream memberikan tekstur lembut dan padat, sementara lipstik bentuk krayon yang memberikan kemudahan aplikasi dan presisi. Evolusi ini mencerminkan adaptasi industri kecantikan terhadap preferensi dan kebutuhan konsumen, menghasilkan lipstik dalam berbagai bentuk yang dapat memenuhi beragam selera dan gaya. Demikianlah sejarah dan evolusi dari lipstik. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa.